Terus next, pertanyaan ke-6, kalau kecilkan pipi harus filler atau botox? Nah, pipi itu pasien tuh pokoknya taunya pipi, sini tuh pipi, sini tuh pipi, sini tuh pipi. Jadi pipi yang mana dulu? Kita bisa kombinasi treatment. Biasanya kalau saya antara pertama tuh saya hancurin dulu lemaknya, itu bisa satu. Terus nanti kalau mau di botox, oke, botox sekali lagi bukan untuk pipi, tapi botox itu untuk rahang. Jadi kalau misalnya bisa dilihat sini, kelihatan nggak ya kalau saya gigit rahangnya kelihatan? Karena rahang saya itu prominent dan belum dibotox. Nah, orang-orang yang punya rahang besar kayak saya, kalau dibotox tuh dia lebih bagus, dia bisa lebih tirus gini, kayak lebih kecil gitu. Nah, itu untuk mengecilkan rahang. Tapi kalau pipinya sini sama pipinya bawah itu ada dua hal. Bisa dengan dihancurin lemaknya dulu, di alveolus juga ada, semuanya ada. Dengan terus di plus ditambah dengan HIFU, atau selanjutnya dia dibenang. Kalau dibenang, saya tarik muka saya lebih kayak gini, di bawahnya dia akan lebih tirus dan pipinya kan kelihatan lebih kecil. Tapi sekali lagi, sekarang tuh banyak orang yang malah ngisi pipinya, jadi bukan berarti pipi yang lebih kecil itu lebih bagus. Jadi harus dilihat dulu, konsultasi lebih dulu ya. Terus apakah harus filler? Nah, kalau misalnya orangnya mukanya itu bulat, terus habis itu kan pasti kelihatan dia lebih tembem. Kenapa? Karena jarak antara upper face sama lower face-nya itu pendek. Kalau orang yang pendek itu kan kelihatan lebih bantet, bener nggak? Nah, kalau orang yang panjang tuh kan kayak lebih terstretch gitu, jadi lebih bagus. Bisa juga kalau misalnya pipinya tembem, dilihat kalau misalnya dia kurang dagu, ditambah dagu dengan filler juga bisa kayak gitu. Jadi diakalin, bukan berarti harus dengan botox, enggak, dilihat dulu bentuk wajahnya apa. Makanya itu perlu konsultasi ke dokter, karena kita tuh belajar struktur wajah yang bener gimana, yang cantik gimana, kayak gitu. Terus kalau sudah botox sekali, apa ketergantungan? Nah, itu adalah salah satu resiko melakukan botox, benang, dan filler adalah kalian akan edik, tapi bukan ketergantungan, karena udah terbiasa cantik nih. Misalnya terbiasa nggak punya kerutan di dahi. Kalau misalnya saya suatu hari nanti saya harus retouch karena saya udah kebiasaan mulus nggak ada kerutan, ya pasti saya akan somehow tergantung sama botox, karena saya nggak mau itu tambah kerutannya tambah dalam dan bikin saya kelihatan lebih berusia kayak gitu. Jadi tapi kalau dibilang ketergantungan ya enggak, kalian nggak akan mati hanya tidak dengan botox gitu, tapi hanya mungkin lebih tidak percaya diri kayak gitu. Tapi buat wanita-wanita, percaya diri itu bukan hanya dari wajah secara keseluruhan, tapi wajah kalau tidak bagus juga bikin nggak percaya diri, jadi harus dibenerin. Terus sekali filler apa langsung kelihatan hasil? Yes, kalau filler itu yang paling saya suka. Kenapa? Karena pasien tuh pulang-pulang langsung cantik. Contoh, diisi hidungnya, pulang-pulang nggak ada bengkak, nggak ada biru, pulang-pulang langsung cantik. Diisi dagunya nggak ada bengkak, nggak ada biru, pokoknya pulang-pulang langsung cantik. Kalau benang, kenapa kok kalau benang itu selalu ada downtime? Makanya saya nggak pernah benang seringan apapun. Ada beberapa jenis benang itu selalu ada downtime karena dia lebih traumatized. Jadi biasanya lebih bengkak. Kalau pulang itu nggak secantik itu, tapi karena waktu bengkaknya dia lebih turun, dia akan lebih bagus kayak gitu. Sedangkan botox it takes time. Dia perlu waktu sekitar 2 minggu untuk bekerja. Misalnya di dahi, jadi habis injeksi sekarang, besok nggak tiba-tiba kerutannya hilang, nggak. Itu butuh 2 minggu. Kayak di rahang juga kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau mau oplas hidung lebih baik jangan filler. Hidung butuh berapa, bibir butuh berapa? Nah, nggak juga menurut saya. Kadang kan operasi itu sesuatu yang lebih permanen, ya kan? Kalau kita mau tahu nih bentuknya dulu di wajah kita nanti jadi bagus atau enggak, atau kamu jadi lebih pede atau enggak, boleh dicoba dengan filler dulu. Karena nanti kalau misalnya memang kalian memutuskan mau untuk operasi, tinggal dihancurin fillernya, nanti kita bisa bantu untuk itu akan kembali normal seperti kalian belum filler kayak gitu, dan itu nggak bahaya. Dan meskipun benang pun juga demikian, karena dia akan dipecah oleh tubuh kayak gitu. Terus kalau hidung butuh berapa? Biasanya saya kasih 1 siring dulu, saya bisa bentuk dari atas sampai ke bawah. Nanti kalau mau dikombinasi dengan benang bisa beberapa minggu setelahnya. Untuk bibir biasanya butuh 1 siring, karena kalau orang Indonesia jarang yang mau terlalu plumping gitu. Jadi maunya kayak kelihatan natural. Bisa mulai dari berapa tahun nih, maksudnya usia dimulainya? Saya mulai botox usia 2 tahun lalu, gak boleh sebutin, pokoknya 2 tahun lalu. Pokoknya 2 tahun lalu saya udah botox. Nggak harus misalnya, dok, tapi kan saya masih muda. Muda itu menurut siapa?
kayak gitu loh. Jadi kalau kalian mulai merawat diri atau mengcontouring wajah itu semakin terlambat, akan lebih susah untuk mengcontouring dan memperbaiki. Contoh nih, misalnya orangnya sudah sagging, kan ada tuh kan orang yang misalnya suka kardio berlebih. Dulu saya suka banget treadmill, saya suka lari. Itu waktu saya lebih sekarang nggak kurus, maksudnya gini, ulang. Jadi misalnya orang yang suka, ada nih orang-orang dengan usia tertentu udah kelihatan jauh lebih berusia dibandingkan usianya yang sebenarnya. Jadi dia kelihatan sagging atau turun dan sebagainya. Kalau maksud ngikutin dimulai, nanti dok saya 50 aja baru mulai ditarik-tarik benang, akan lebih susah. Kenapa? Jatuhnya lebih jatuh gitu loh. Jadi kalau sudah terlalu jatuh, waktu naikinya nggak akan sebagus kalau misalnya dimulai dari usia muda. Plus mereposisi itu akan bikin jaringannya lebih bagus kayak gitu. Jadi jangan tunggu sampai udah jatuh semua, jatuh ke bawah, jatuh semua baru ditarik. Nggak, dimulai kalau perlu. Dan saya itu sangat, kalau nggak butuh saya nggak akan mungkin kasih ke pasien. Kalau memang butuh, pasti pasien-pasien yang konsul sama saya pasti tahu. Kalau butuh saya akan langsung bilang kamu tuh butuh ini. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Tapi kalau pasien mau saya tetap terangkan. Tapi itu menurut saya kadang belum butuh kayak gitu. Jadi dimulai dari usia berapa? Ya kalau misalnya menurut Indonesia dewasa itu adalah 21 tahun, ya 21 tahun oke. Bahkan pasien filler yang usia SMA kelas 1, 2, usia berapa berarti? Ya pokoknya kelas 1, SMA 1, 2 itu saya ada. Udah mulai dagu, sudah mulai eyelid itu masuk SMA liburan. Naik ke SMA itu sudah mulai eyelid kayak gitu. Terus botox sih yang paling muda masih belum lah, sekitar ya di usia 20-ish, 20-an itu baru mulai kayak gitu. Kalau belasan belum ada memang. Tapi bisa juga karena sekali lagi botox nggak cuma untuk contouring wajah, tapi bisa untuk misalnya kayak tangannya yang suka berkeringat, hiperhidrosis itu bisa juga. Yang suka aksila atau kelenjar keringatnya di bagian ketiak itu lebih terproduksi sehingga jadi lebih nggak pede karena terlalu basah dan sampai ngecap-ngecap di kaos, itu bisa juga di botox kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, filler nanti saatnya tetap ada di muka? Enggak, ini seperti pertanyaan sebelumnya. Filler itu akan didegradasi oleh tubuh, dipecah, dan itu pakai hyaluronic acid. Pakai bahan apa? Bahannya hyaluronic acid. Kalau mereknya ada beberapa merek yang kita gunakan. Tapi kalau sekarang saya suka banget sama Teosyal. Mungkin yang di dunia kedokteran tahu Teosyal itu paling mahal. Tapi jujur saya suka karena untuk di tangan saya jadinya lebih bagus kayak gitu. Untuk filler ya, kalau benang ada beberapa benang, tapi saya paling preference dengan menggunakan Aptos karena kualitasnya, karena dia ya menang World Best Thread Lift dan kualitasnya memang lebih bagus sih. Wajah-wajah pasien yang habis dibenang itu selalu mereka bilang kalau kulitnya lebih glowing, kulitnya lebih kenyal kayak gitu, kualitasnya lebih bagus. Terus paling tahan lama apa? Sekali lagi dia bukan permanen, dia temporary. Semua akan mengalami penurunan. Tapi mungkin yang bisa dibilang bertahan paling lama antara filler atau benang. Kalau botox itu mostly memang 8-12 minggu dia akan 8-12 bulan dia akan hilang kayak gitu. Nanti mungkin setahun lagi saya harus retouch botox di daerah dahi kayak gitu. Tapi kalau benang itu enggak. Oh ya, yang penting adalah sering tanyain. Nanti kalau misalnya saya nggak benang, saya akan jatuh mukanya, nggak mungkin lah jatuh ke sini, nggak mungkin. Atau turun gitu, enggak. Tapi kan kita selalu before after pasien, jadi kita selalu tunjukin sebelum dibenang dan sesudah dibenang. Nanti kalau efek benangnya hilang pun tidak akan seturun sebelum dibenang, itu selalu itu yang terjadi. Kecuali penurunan badan, misalnya nih dulu berat badannya 50 terus turun drastis yang tiba-tiba, itu kan badan kita nggak bisa menyesuaikan, tubuh kita nggak bisa menyesuaikan, itu bisa jadi lebih turun. Tapi bukan berarti dengan dibenang nanti suatu hari turunnya lebih jatuh tuh enggak, malah turunnya kita akan aging gracefully kayak gitu. Nah itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain lagi bisa melalui DM ke IG-nya Elviers. Terus yang paling penting di bulan November saya kasih bocoran, Elviers bikin promo besar-besaran, yaitu setiap kalian melakukan thread lift di kita selalu free filler hanya di bulan November. Dan ini jujur nggak pernah terjadi di Elviers, baru bulan November ini. Dan
benangnya apa? Benangnya juga Aptos, fillernya juga Teosyal, kita nggak pakai yang Korea, yang murah-murah kita nggak pakai, kita kasihkan yang terbaik untuk pasien, dan itu cuma ada di bulan November. Jadi jangan lupa cepet-cepet ambil paketnya, and see you. Thank you.